Dulu Buya itu dari kecil ya dilarang oleh apa? Menulis logat, dilarang. Untuk mengetahui ini mubtada, ini khobar, ini fi'il, ini fa'il, itu dilarang. Apa kata apa? Tongsok ngarorocet kitab. Jangan artinya bikin kitab itu menjadi curat caret, jangan. Tapi kalau santri yang lain disuruh malah. Kalau di sela-sela ini kan suka ditulis kan? Nah, Buya sendiri yang tidak boleh. Lalu Buya bertanya kepada apa? Kayak kita ingin tahu perbedaan mana fi'il, mana fa'il, mana maf'ul, mana mubtada, mana khobar. Kata apa begini? Sing mineng ningali we engkege huruf-huruf teh ngaromong kamane. Kuring mubtada, kuring khobar, kuring fi'il, kuring fa'il, kuring kayak ngaromong kamane. Percaya dulu. Oh, percaya. Kayak ngomong. Kan kecil. Ini belum sekolah SD malah. Belum sekolah SD. Buya masuk SD itu 6 tahun. Ya, belum sekolah kira-kira umur 5 tahun lah. Dan kayak ngomong. Oke ngomong. Terus aja. Jadi kerjaannya rajin melihat. Itu kerjaan Buya dari kecil. Dibawa-bawa. Rajin melihat. Sampai beli kamus Marbawi dulu. Kamus itu Marbawi dari yang menyusunnya dari mana itu orang Marbawi ya. Dari Malaysia. Ya. Lihat. Sampai satu kitab itu hancur. Saking dibolak-balik ingin tahu. Ini apa artinya? Ini apa artinya? Ini apa artinya? Nah, kitab Marbawi setiap buka halaman kan banyak logo yang tidak kenal. Lihat lagi, tiap halaman lihat lagi, sampai hancur satu kitab. Kitab Marbawi itu, sampai banyak hafal, ya, banyak tahu tentang logo-logo Arabiyah dari kamus Marbawi itu. Jazahullah khairan katsiran. Masya Allah. Ya. Al-Imam Al-Marbawi itu ya. Belum ada kamus-kamus yang lain, belum ada ya, kecuali kamus-kamus Arab ya. Setelah itu barulah belajar Buya kamus itu dari Munjid ya, dari Misbah tuh kamus itu. Nah, subhanallah, dari mulai tadi bangun begitu hancur itu lampu semuanya bangun. Allah Subhanahu wa taala memberikan pengetahuan kepada hati Buya tentang makna-makna kalimat dan tentang murad apa yang dimaksud oleh pengarang-pengarang tersebut. Dari semenjak itulah Buya suka disuruh baca Ihya Ulumuddin, kitab Tafsir Jamal oleh apa? Di setiap rutinan para ulama. Setiap hari Senin, dulu itu di Jelogong ada rutinan para ulama. Itu ya bagian Buya ikut baca Ihya, baca Alhamdulillah, baca tafsir, baca Syarah Safinah. Itu dari kecil dulu. Sementara ini yang mendengarkan, yang menyimak, yang melogati para ulama-ulama besar. Para ulama besar. Makanya begitu Buya masuk ke sekolah, di sekolah itu banyak Buya itu nggak mau nulis. Jadi yang nulisin itu teman-teman. Kenapa? Karena kebiasaan Buya, jadi bukan banyak menulis, tapi kebiasaan Buya kalau guru menerangkan menyimak dengan betul-betul dan harus paham saat itu. Kalau sudah paham sudah, alhamdulillah Allah Ta'ala memberikan faham, yang memberikan mengerti, nempel. Jadi kalau Buya enggak, kalau menulis itu Buya itu bukan ilmu umum, tapi menulis itu adalah ilmu Quran, ilmu sunnah, barulah Buya rajin menulis. Dikasih ijazah oleh Ami, oleh Uwa, kakaknya apa, yaitu Mama Aceng, tentang riadoh doa ingin bagus tulisan. Di Saumi itu 3 hari saumnya. Ingin bagus tulisan. Nah, saum. Nah, alhamdulillah Allah kabulkan. Sehingga di antara anak-anak
apa almarhum itu yang paling bagus tulisan Arab Buya. Buya bisa menulis tulisan Arab di berbagai versi. Hatta sambil berdiri dan bisa cepat. Kalau urusan di sekolah Buya enggak mau nulis. Sehingga datang ke rumah ini tulisan siapa nggak tahu. Ini siapa? Teman-teman ini sih katanya lagi mau tulisin, dibantu tulisin. Nah, alhamdulillah ya itu sampai terpanggil di SD itu menjadi murid teladan. Padahal tidak pernah nulis. Ya, SD kelas 6. Begitu masuk ke sanawiyah, guru besarnya ilmu hadis, ilmu akhlak, ilmu fikih itu adalah yang suka ngaji ke apa? Yang Buya yang suka bacanya. Akhirnya bingung juga Buya ini. Kenapa? Karena ini yang ngajar ilmu tafsir hadis ini ya murid juga. Biasa suka salah cium tangan ke Buya. Ya berguru ke apa ya gitu kan Buya, karena setiap hari Senin suka yang baca ihyanya, yang baca tafsirnya gitu kan. Waduh, akhirnya ngambil keputusan Buya, minta izin kepada Apa dan Umi walaupun prosesnya panjang ya, sampai Buya disiksa dulu sama Apa. Kenapa? Nggak mau sekolah. Nggak mau sekolah. Gara-gara apa? Gara-gara mental kita ini jangan sampai canggung nanti yang menerangkan tentang Quran dan hadis, tentang itu canggung karena ada Buya. Jangan sampai canggung. Sudah kita memilih enggak. Pada akhirnya diizinkan juga oleh apa. Kan? Nah, itu salah satunya keterbukaan adalah dari 3 kitab itu. Jurumiyah, Imriti, dan juga Tanwirul Qulub. Subhanallah. Dan itu rajin melihat, itu rajin. Jadi di samping kita talaki, jadi rajin menyimak guru. Jadi kuncinya pertama adalah rajin menyimak pemahaman-pemahaman langsung dari guru. Dengar betul-betul, diperhatikan betul-betul sampai faham, dimasukkan ke hati, tidak terganggu dengan apapun, ya. Tidak terganggu dengan apapun. Jangan dulu main tulis-tulis, pegang-pegang ballpoint, enggak. Kalau Buya enggak seperti itu. Pokoknya dengarkan aja dulu. Nah, fahami. Kalau tidak faham, barulah Buya masuk ke apa. Karena kan ngaji Buya itu sampai gede itu dari apa. Berbagai keilmuan dari apa. Jadi Buya pesantren ke berbagai pesantren itu tabarukan kebanyakannya. Ngambil berkah, ngambil berkah, ngambil berkah. Jadi kalau belajar dari apa langsung. Ayahanda langsung. Nah, langsung tanya ke apa. Ya, ini apa, ini apa. Penjabarannya di situ semakin luas kita. Seringnya bertanya semakin luas. Ya. Dan selalu duduk di samping apa. Apa menyuruhnya begitu. Ketika banyak tamu, kalangan ulama, kalangan pejabat, kalangan macam-macam, dongeng-dongeng, nasihat-nasihat langsung dari mulut apa. Berbagai permasalahan. Buya dibawa-bawa kalau bahsul masail dengan para ulama. Jadi menyimak, terus menyimak. Akhirnya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu lewat apa, ya. Jadi banyak keterbukaan itu lewat apa. Makanya Buya ya kepada anak-anak, kepada murid-murid hadiahin itu apa? Apa waliyun min auliyaillah. Apa itu Syekhul Futuh, bukan cuma guru dalam ilmu dhahir saja, tapi Syekhul Futuh juga, guru futuh keterbukaan. Ya, beliaulah pengersana apa, Mama Ki Haji Ahmad Thaha Musawi radhiyallahu taala anhu.